Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita diskusi sehat saudara semua yang ada dimanapun. Kita ketemu Pak Jarad ini, tokoh kita dari ujung sono, apa Pak? Cikeas. Kampung Bapak namanya Tapos. Nah, beliau Pak Wandri ini dari Cikeas juga. Cikeas. Dekat apa Cikeasnya Pak? Pak SB. Oke, nah ini beliau pendeta kita. Ini dari kalangan Islam, kami juga gitu. Tadi mendiskusikan terkait dengan KB Pak ya. KB. Nah, bagaimana KB kalau menurut agama Bapak gimana? KB harus bagaimana? Kalau secara ini sih memang hampir sama ya, artinya Bolehkah menurut Kristen KB itu? Boleh. tergantung memang kondisinya. Ya, hampir sama seperti itu. Yang tadi Bapak jelaskan hampir sama juga, artinya kalau memang situasi tetapkan diarahkan untuk punya banyak anak. Kalau memang itu kondisinya tidak memungkinkan, secara ini Iya. Berarti faktor ekonomi juga. ya, jadi kayak sama. Prinsipnya boleh KB, boleh tidak. Tidak ada larangan ya. Nah kalau orang tua saya pernah ngomong, ngapain tuh KB gitu. Karena kalau orang tua zaman dulu kan namanya kami 9 orang Pak. Iya. Jadi pas di sini kakak saya kan, ya kita zaman sekarang apalagi di kota ini kan udah nggak tahu. Bagaimana menurut Alkitab? Kalau dari aspek Alkitab gimana? Kalau dari sisi Alkitab di dalam penciptaan itu memang dikatakan beranak cuculah dan penuhilah bumi. Jadi artinya dari sebuah perintah memang suatu hal yang diperkenalkan. Boleh. Hanya memang dengan kondisi yang sudah cukup berkembang dan katakanlah Penuhilah muka bumi berarti lebih bagus punya anak banyak dong. iya, Dalam Alkitab itu. karena pada saat itu kan masih kondisi Iya. penduduk dunia ini kan penduduk bumi kan masih kategori sedikit lah gitu kan. Iya. Jadi bisa dikatakan penuhilah bumi. Jadi dalam Alkitab juga disebut sebenarnya apa tadi ulangi isinya materinya itu substansinya beranak cuculah dan penuhilah bumi. dan penuhilah bumi. Oh iya. Beranak cuculah dan penuhilah artinya penuhilah bumi sebenarnya dia belum punya anak banyak. Bisa anak banyak. Karena waktu itu Alkitab kan munculnya kondisi bumi masih iya. belum banyak penduduk. Terus kalau pendapat pendeta yang sekarang dalam konteks kekinian Dengan konteks sekarang ini kan dengan juga artinya penduduk sudah cukup banyak. Ya makanya kemarin itu kan waktu ada dicanangkan oleh pemerintah tentang KB, memang itu kan pasti juga mengundang para tokoh-tokoh agama kan, ya contoh dari pihak Kristen gimana gitu kan. Nah memang situlah kembali bahwa Tuhan kasih hikmat lah gitu kan kepada manusia bagaimana merealisasikan yang Alkitab tadi, yaitu dari yang beranak cucu dan penuhilah bumi gitu kan. Nah, bukan berarti itu tidak relevan, bukan, tapi melihat saran dari pendeta sekarang supaya dibatasi kembali lagi pada kualitas. Apa makna kualitas Pak? Nah, ini kita diskusi asini makna kualitas yang dimaksud adalah Di kualitas di sini kan kualitas keluarganya sejahtera atau tidak gitu ya. Jangan hanya bikin anak banyak tahu-tahu masa depannya tidak terjamin gitu, atau hanya bahasa kasarnya melahirkan ditelantarkan gitu kan. Memang perlu ada sebuah hikmat bagaimana ketika Tuhan titipkan anak kita harus membimbing. Kalau kita merasa memang tidak mampu atau kita melihatlah kemampuan kita gitu, walaupun bukan dalam arti membatasi Tuhan gitu kan, membatasi Tuhan, tapi Tuhan juga berkasih kita hikmat bagaimana kita mengkondisikan sesuatu itu. Ini luar biasa ternyata pendapat Pak Pendeta ini bahwa menurut Kristen sesungguhnya memang Alkitab mengatakan penuhilah bumi ini, artinya banyak anak kelihatannya, tapi penafsiran dalam konteks kekinian modern ternyata sarannya tergantung kualitas ya Pak Pendeta ya. Bagaimana kualitas anak itu biar baik, tidak harus banyak tapi berkualitas, atau andaikan banyak tetap juga perbagusi ya masa depannya. Nah ini menurut saya dalam Islam juga demikian. Walyakhshalladzina la taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah kita takut kalau meninggalkan generasi yang lemah, generasi yang tidak berkualitas. Kita sama dalam Islam juga generasi berkualitas nomor 1. KB dalam konteks tandimun nasl, pengaturan kelahiran dibolehkan karena nggak mungkin kan tiap saat punya anak, tahun depan punya anak, sehingga orang bisa puluhan anak. Makanya tandimun nasl itu bukan membunuh nasab tetapi mengatur
kelahiran supaya 5 tahun sekali, 3 tahun sekali itu kan. Jadi tidak tiap-tiap tahun melahirkan. Dan ini konsekuensinya kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Inilah tergantung bagaimana kepala rumah tangga, termasuk juga kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Tiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Karenanya Islam itu pengaturan keluarga yang penting tingkatkan kualitasnya supaya kualitasnya bagus. Bagaimana kalau orang tuanya S1 anaknya S2 gitu dong. Kemudian kalau orang tuanya S2 anaknya bisa S3 ya kan. Nah, pendidikan itu yang penting, ekonomi, kesejahteraan itu yang nomor satu. Begitu barangkali obrolan kita Pak Pendeta Wandri terkait dengan kopi pagi terkait diskusi kecil mengenai pandangan kita terhadap KB, pengaturan anak, ya, kesejahteraan dan lain sebagainya. Semoga manfaat untuk para sahabat semuanya. Selamat berkeluarga, yang pemula, yang baru nikah tetap semangat, bikin konsep yang bagus, perencanaan, planning family dan lain sebagainya sehingga bermanfaat. Anak-anak kita nanti tidak terlantar dan walaupun memang anak terlantar dipelihara negara, tapi kan kita bikin susah orang. Nah, jangan sampai kita bikin susah. Bagaimana membuat konsep ini sehingga Anda tetap optimis, maju terus. Kita sadar sama tadi bahwa rezeki memang di tangan Tuhan, rezeki di tangan Allah, tapi kita juga harus punya planning sebagai hambanya. Terima kasih, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.